Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, seperti biasa, saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita ya. Namanya Kak Holimudin Musleh ya. Oke, kita bacakan komennya. Menjaga pola makan berarti belum sembuh. Kalau sembuh tidak ada syarat makan apa saja. Oke, kita akan menanggapi pertanyaan atau tanggapan ya, bukan pertanyaan ya, tanggapan ini. Jadi Kak Holi mengatakan di video saya ya saya mengatakan menjaga pola makan. Kemudian beliau menanggapi menjaga pola makan berarti belum sembuh. Kalau sembuh tidak ada syarat makan apa saja. Nah, ini inilah dulu yang saya pikirkan ketika saya pulih GERD 9 bulan. Saya mempunyai pedoman bahwa kalau saya sembuh berarti saya bisa makan apa saja, gitu. Itu saya pegang. Saya pegang itu pada saat itu saya masih eh, agak awam ya pengetahuan saya. Itu saya terapkan, saya sudah sembuh total berarti saya harus bisa kembali ke sebelum saya sakit. Saya harus bisa makan apa saja. Nah, itu saya terapkan, teman-teman. Saya bisa makan bakso, mie, kerupuk, makan semuanya, segala jenis saya makan. Hanya 4 bulan saja saya sakit lagi. Sakitnya itu tidak terjadi GERD, namun saya langsung lemes, keliengan, jantung berdebar, dan anxiety muncul. Nah, akhirnya saya evaluasi berarti, dan saya belajar lagi ya, dan akhirnya ketemu jawabannya, bahwasannya kita ya, tubuh kita ini ya, apalagi yang sudah pernah terkena GERD ya, itu kalau bisa, apalagi yang sudah ke tahap leaky gut ya, itu harus stop total segala jenis makanan yang bergluten dari gandum, segala jenis makanan yang ada dari ultra processed food atau banyak pengawetnya itu harus stop total. Karena apa, teman-teman ya? Kita ini keinginan kita sembuh total, jadi makanan harus dijaga. Nah, kita kembali ke pola makanan yang dilaksanakan ke kakek nenek kita dulu ya, nenek moyang kita dulu, leluhur kita. Itu di saat gandum belum masuk ke Indonesia. Itu saya jaga, saya pegang betul prinsipnya, dan saya jaga pola makan, dan setelah itu tidak sakit lagi, tidak terjadi lemas, keliengan, kemudian GERD sudah tidak terjadi lagi. GERD, kalau GERD memang udah tidak terjadi ya, namun GERD itu bisa terjadi lagi saat saya makan semuanya, itu terjadi, kemudian saya pantang lagi, kemudian saya makan eh, beberapa makanan berpengawet lagi, akhirnya keliengan itu, tapi tidak terjadi GERD yang parah ya, maksudnya GERD-nya cuma ganjel dikit gitu ya. Nah, untuk Kak Holi ya, saya tidak tahu Kak Holi ini pejuang GERD atau tidak, namun saya menyarankan di sini untuk tetap menjaga pola makan. Karena apa sebenarnya, teman-teman ya? Gandum itu tidak asli Indonesia, tidak asli Nusantara. Jadi kalau kita hindari atau tidak kita makan itu malah lebih bagus. Kalau prinsip-prinsip pola makan yang saya pelajari di kesehatan holistik, itu yang aman kita konsumsi adalah segala jenis makanan yang ada atau tumbuh di sekitar kita. Contohnya padi ya. Padi ini menjadi nasi ya. Ini kan ditanam di sekitar Indonesia. Jadi ini aman untuk kita. Nah, sebaliknya gandum, teman-teman. Gandum itu impor. Dia itu ketahanan pakan masuk sekitar tahun 60-an. Kalau saya belajar holistik ya, segala jenis makanan ya yang tidak asli sini itu kurang baik, namun tidak semuanya. Namun tidak semuanya. Contohnya apa? Kurma. Kurma itu tidak asli sini namun dia bagus gitu. Nah, gandum itu teman-teman ya, dia mengandung protein, proteinnya gluten. Nah, itu udah ada penelitiannya, dia tidak bagus untuk pencernaan. Ini sudah saya terapkan ke saya dan ke teman-teman yang mengikuti bimbingan ke saya. Itu saya suruh stop semua makanan bergluten. Sembuh, teman-teman. Namun ketika dia kembali ngincip-ngincip, berawal dari ngincip, kemudian akhirnya kembali makan lagi. Contohnya teman kita eh, konsultasi ke saya ya, merasakan GERD lagi di 3 hari. Ayo diingat-ingat kira-kira apa yang menyebabkan GERD itu kambuh. Jadi saya berusaha untuk membimbing secara pengetahuan. Akhirnya diingat-ingat, oh iya kemarin saya makan ayam geprek, kemudian paginya saya makan mie instan gitu. Nah,
Itu yang bikin. Padahal sebelumnya saya makan mie instan aman katanya gitu. Nah, itulah. Jadi kalau ngincip sedikit, kemudian kurang makan lagi, mulut kita ini ketagihan. Kakak kembali ke pola makan yang makan bergluten, disertai ada bumbu-bumbunya itu pengawet, full pengawet ya, banyak pengawetnya. Pencernaan akan memburuk lagi. Oleh karena itu, silakan dihindari aja selamanya. Masih banyak makanan yang bisa kita konsumsi selain itu, gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya menyarankan hal-hal seperti ini, itu mau teman-teman pakai silakan, tidak silakan ya. Jadi jangan terfokus teman-teman ini harus ikut saya atau tidak, dijadikan referensi saja video-video saya atau ulasan-ulasan saya jadikan referensi. Teman-teman silakan belajar sendiri, didukung dengan beberapa referensi lainnya seputar lambung ini, GERD dan gastritis dan leaky gut juga. Nah, ini penting sekali soalnya teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke pola makan bebas ya, maka akan kambuh-kambuh lagi. Nanti kita nyalakan makanannya, padahal makannya bukan salah, yang salah apa? Mulut kita dan tangan kita yang memasukkan ini. Kalau makanannya tidak salah, dia aman untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang belum mengalami GERD gitu ya. Namun saran saya memang konsumsi gluten itu dibatasi. Orang-orang yang belum mengalami GERD atau gastritis, mereka berpeluang untuk mengalami. Karena apa? Makanan yang mengandung gluten ya dari gandum itu tidak asli sini, sehingga kurang cocok untuk pencernaan kita. Gitu ya, teman-teman ya. Silakan cek video-video saya barangkali bermanfaat. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Kalau mau pulih dari seputar lambung ya, baik itu GERD gastritis, silakan kuncinya nomor satu dijaga pola makannya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi saya sekarang hari ini tetap menjaga pola makan. Saya tidak makan yang bertepung terigu, saya tidak makan makanan yang berpengawet, saya tidak makan makanan ultra processed food, tidak. Sesekali saya makan kerupuk. Ya, tadi saya habis makan kerupuk, namun kerupuknya kerupuk puli dari beras. Seharusnya dia digoreng ya, dia sudah menjadi makanan ultra proses ya. Namun itu saya karena kepingin sesekali. Namun harus memilih makanan yang aman gitu ya. Namun dihindari total juga tidak apa-apa. Namun saya jujur ya, saya misalnya makan kerupuk iya, tapi yang saya konsumsi kerupuknya kerupuk puli, kerupuk miler, tapi tidak setiap hari. Kemudian saya tadi juga makan cemilan itu dari singkong yang digoreng, itu jajanan lawas. Tadi saya beli di orang jual jamu. Jadi dia itu bikin sendiri kerupuknya. Yang pertama makaroni, kerupuk puli, kemudian cemilan singkong yang digoreng itu, yaitu saya ingat SD dulu itu makanan singkong itu ya yang digoreng tipis-tipis itu namanya saya lupa gitu. Dia tadi bikin sendiri, ah, ini singkong ini makanan lawas saya bilang gitu. Kemudian saya beli, saya makan gitu. Dan alhamdulillah aman saja dan semoga teman-teman ya yang sedang mengalami keluhan GERD dan gastritis bisa cepat pulih. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Silakan komen ya untuk video-video, untuk komen-komen yang belum saya balas mohon maaf karena banyak banget. Dan untuk video yang belum saya balas dengan video juga sabar ya. Kalau teman-teman ingin langsung konsultasi dengan saya di deskripsi ya, cek deskripsi. Di situ teman-teman bisa berkonsultasi dengan saya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.